Halo Bolo, ketemu lagi dengan aku Tommy Richard dan kembali lagi di channel YouTubeku Tommy Richard Official. Nah, kali ini aku mau nge-review nih motor bersejarahku dari mulai aku awal dulu pertama kali balap sampai sekarang. Ini dia Yamaha Jupiter Jet tahun 2008. Motor sejarahku yang awal kali aku meniti karir di dunia balap. Aku kali ini mau review motor ini. Gimana review motornya? Simak terus videonya. Let's go. His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke Bolo, kali ini aku mau review motor Yamaha Jupiter Jet yang bersejarah buat aku, karena ini motor adalah pertama kali aku mulai meniti karir di dunia balap road race menggunakan motor 4 tak basic Yamaha Jupiter Jet. Dimulai dari bagian kemudi. Ini master remnya menggunakan KTC seri 7NB. Ini handle-nya patah ya, dan belum sempat diganti. Ini dulu patah gara-gara dipakai balap di Purbalingga, nih jatuh waktu Manadap seri 3 yang tahun lalu. Terus handle kopling menggunakan Yamaha MX King standar ya, ini sudah recommended sesuai dengan fungsinya. Terus ini batok butanya pakai Jet1 yang apa ini, mata elang nih. Kalau orang-orang nyebutnya nih yang batok buta Jet1 mata elang. Terus di bagian disc brake ini aku pakai BRT yang ukurannya BRT 260 floating ya. Nih, floatingnya juga difungsikan. Terus air scoopnya tetap pakai menggunakan produk dari Retama, bahannya fiber. Utamakan fungsi bukan gengsi. Lanjut di bagian kaliper. Kalipernya menggunakan Nissin 2 piston ya, yang warna hitam. Terus selang remnya ini menggunakan selang rem TDR yang karbon, yang panjangnya 95 mili, mereknya TDR, pakem. Lanjut di bagian yang lain, ini karburatornya menggunakan UMA yang tipe pertama, UMA V1, Venturinya 28. Terus pengapian CDI menggunakan Rextor Prodrak. Terus ini ada pakai piranti mikron juga buat data logger ya, biar bantu proses settingnya, biar nggak mumet kalau pas nyeting di sirkuit. Kemudian knalpot menggunakan Proliner yang khusus untuk Yamaha Jupiter Jet. Kalau yang untuk Jet1 itu ini lehernya beda, bentuk lehernya beda, terus diameter pipanya juga beda gitu. Terus shockbreaker, ini shockbreaker menggunakan ya YSS yang double click, upgrade-nya dari ADD. Terus pelek depan belakang menggunakan RCB yang tipe SP522.
Tuh. Kemudian ini gear set tetap menggunakan merek Triple S dengan perbandingan final gearnya 1443. Terus rantainya juga menggunakan merek Triple S yang seri HSBT, panjangnya 130. Kemudian ini steering damper atau stabilizernya menggunakan merek KTC yang warna gold. Ini yang panjang. Biasanya kalau yang motor 125 jet kemarin kan pendek nih, yang di belakang stang sini. Nah ini masih pakai yang panjang gitu, karena dulu memang familiarnya pakai yang panjang gitu, dan lebih fleksibel juga sih pada waktu itu gitu. Juga belum ada inovasi juga, karena belum ada inovasi terkait tata letak stabilizer ini yang di belakang stang itu kayak yang 125 kemarin. Terus ini ada tabung hawa. Ini fungsinya untuk menampung udara dari panas mesin. Ini dihubungkan dari tutup oli dari bak kopling, terus ada jang dari crankcase. Kemudian nanti yang satu ini dari tutup gigi timing atau gigi sentrik. Nah, satunya ini buat selang udara yang keluarnya gitu. Biar nggak cepat. Jadi panas mesinnya bisa ditampung di sini dan dikeluarkan ke udara luar gitu. Kemudian shock depannya menggunakan standarnya Yamaha 125 jet. Kenapa kok pakai 125 jet? Ini kan karena asnya lebih gede, diameter asnya lebih gede. Kalau pakai standarnya Jupiter kan ukurannya diameter asnya 26. Nah, kalau pakai 125 jet itu diameternya 27. Jadi fungsinya ini kenapa pakai yang 125 jet, biar lebih pakem, terus biar pada saat dipakai buat balap handlingnya juga motornya jadi lebih anteng itu. Makanya direkomendasikan, kalau saya pribadi lebih rekomendasikan untuk pakai yang 125 jet. Nah, itu tadi review mengenai motor bersejarah nih, punya aku pribadi, milik tim Jaya Teknik Racing Team, Yamaha Jupiter Jet tahun 2008. Aku mau sedikit cerita ya. Jadi dulu tahun 2011 itu kan aku terakhir kali balap gestrek itu tahun 2010 akhir. Kemudian tahun 2011 ada temanku yang orang Bantul juga itu nawarin, suruh nyobain motor road race kayak gimana. Akhirnya setelah ditawarin itu aku nyoba motor road race itu, ternyata seru juga ternyata motor road race. Nah, setelah nyoba itu terus balap perdanaku itu di alun-alun Wonosari, Gunung Kidul. Itu pada tahun 2011 awal. Waktu itu eventnya Pak Najib, masih eventnya VSC itu. Nah itu aku posisinya udah nomor 1, tapi aku jatuh. Habis itu ditabrak dari belakang, akhirnya aku nggak bisa bangun, terus melanjutkan perlombaan. Nah setelah selesai balap itu, terus kemudian mamiku nanyain aku, nah kamu gimana, mau balap gestrek lagi atau mau pindah road race? Nah akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke road race itu. Nah setelah aku memutuskan untuk pindah ke road race, akhirnya mamiku membangunkan ini motor Jupiter ini. Dari aku mulai latihan pertama, terus tak pakai buat balap juga. Ini motornya juga pakai Yamaha Jupiter ini gitu. Nah dulu pertama kali motornya dibikin itu sama mekaniknya Mas Raka Sebastian, namanya Mas Prima. Mas Prima itu dulu juga megang Mas Raka tuh dulu juga balap Indobrik juga, terus balap Asia juga. Nah basic mesinnya itu dulu bikinnya di KT Motor Mabur. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga
hubungan silaturahmi dengan bengkel KT, terutama dengan Pak Heru juga terjalin dengan baik gitu. Jadi misalkan ini mesinnya mau tak pakai buat balap, dulu juga repairnya masih tetap ke KT juga. Ada pengembangan dan inovasi baru juga nanti larinya ke bengkel KT itu. Nah terus setelah aku dibikinkan motor ini terus dipakai buat balap sendiri dari mulai tahun 2011 sampai 2013. Kemudian tahun 2014-nya aku dikontrak sama Padang 88, Suhandi Padang 88 itu. Nah, dari situ cikal bakal kenapa aku pakai nomor Star 88 itu karena aku dapat amanah dari yang punya tim, Bapak Suhandi Anggiawan gitu. Akhirnya diamanahkan untuk pakai nomor Star itu, sampai sekarang nomor Starnya masih aku pakai. Itu awal mula atau apa ya, sejarahnya kenapa aku bisa pakai nomor Star 88. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2014 itu aku jadi juara nasional di 2 kelas sekaligus, yaitu kelas 110 dan 125. Dulu masih pakai Jupiter Jet ini gitu. Terus tahun 2015-nya Pak Suhandi itu menyodorkan kontrak lagi untuk berlanjut, cuman akunya yang bukan menolak sih, lebih tepatnya akunya bilang aku mau menyelesaikan studiku dulu. Kan pada saat itu kan aku punya kewajiban untuk melaksanakan ujian nasional buat menyelesaikan pendidikan formal di sekolah menengah atas. Nah setelah itu, setelah ujian nasionalnya selesai, terus daftar kuliah, masuk kuliah. Aku pikir dulu pada saat aku masuk kuliah itu tuh jadwal kuliahnya bisa tak tentukan sendiri. Nah ternyata setelah aku masuk di Universitas Gadjah Mada itu ternyata itu tidak berlaku. Jadi di sana sudah ditentukan jadwalnya, mulai masuk jam 7 pulang jam 5 sore, itu dari mulai semester awal sampai semester akhir seperti itu terus. Itu akhirnya endingnya kan berdampak ke intensitas aku ikut balap dan enggaknya itu. Nah, akhirnya selama aku studi kuliah di UGM, aku nggak bisa terlalu fokus ke balapku gitu, karena memang dari awal yang aku nomor satukan itu yang aku nomor satukan itu tetap pendidikan gitu. Karena menurutku sih ya, semoga ini bisa diterima bisa enggak, karena persepsi orang kan beda-beda juga. Menurutku balap itu aku anggap sebagai hobi tapi yang berprestasi. Ya, itu tetap ada effortnya aja, waktunya fisik ya fisik, terus waktunya sekolah ya sekolah, waktunya latihan ya latihan gitu. Jadi tetap ada profesionalismenya seperti itu. Nah kemudian setelah selesai kuliah di UGM, aku rencananya kan punya harapan pengen sekolah lagi S2 gitu. Kemarin juga ada tawaran juga, itu ada program beasiswa tapi ke Jepang dan ke Korea. Terus aku mikir kalau aku ambil S2 di luar negeri, aku kan berarti kan udah nggak bisa balap lagi. Nah terus padahal kan aku sudah menomorsekiankan balapku karena aku punya kewajiban yang harus aku selesaikan untuk menyelesaikan studi di UGM itu. Nah akhirnya aku putuskan untuk tidak mengambil program beasiswa itu yang di luar negeri itu. Nah sampai sekarang juga ya ini alhamdulillah motornya masih tetap aku rawat, masih tetap aku pakai juga buat latihan. Kalau syukur-syukur ada rezeki lebih ya bisa dipakai buat balap juga. Nah ini kalau misalkan siapapun yang nonton video ini motornya rencananya kan mau aku jual. Nah nanti kalau motornya udah laku, insya Allah itu uangnya mau aku alokasikan untuk program sekolah lanjutanku. Jadi aku pengen daftar S2 tapi kuliahnya tetap di Indonesia. Syukur-syukur rencanaku kan aku pengen lanjut S2 nya di UGM juga gitu. Cuman kan butuh biaya yang lumayan juga sih itu. Nah jadi rencananya motornya ini aku jual ya. Kalau misalkan motornya ini laku ya uangnya langsung aku pakai buat daftar sekolah S2 lagi gitu, ceritanya gitu. Tapi selama proses itu berjalan ya motornya tetap aku rawat tuh, waktunya repair, misalkan dipakai buat latihan, setelah selesai latihan juga nanti yang perlu harus dibenahi ya dibenahi, waktunya repair ya repair gitu. Jadi tetap tetap
mesinnya juga tetap fit, kondisinya juga tetap prima. Jadi sewaktu-waktu misalkan motornya mau dipakai buat balap juga adanya cuman siap dan siap gitu. Oke bolo, jadi gitu ya review mengenai motor bersejarahku ini, Yamaha Jupiter Jet. Terus sedikit cerita juga atau apa ya, histori juga, sedikit cerita dari aku mengenai awal mula aku masuk ke dunia terus seperti apa, sampai akhirnya diberikan rezeki atau diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa orang yang sekolahnya itu bagus belum tentu olahraganya jelek, begitu juga sebaliknya orang olahraganya bagus sekolahnya jelek, itu tidak berlaku untuk beberapa orang kan gitu. Karena dulu juga dapat challenge seperti itu gitu. Akhirnya aku sama Mami juga bersinergi gimana caranya itu persepsi itu tuh bisa dipatahkan. Alhamdulillah dengan doa dari teman-teman juga, dari ridho Mami juga, alhamdulillah itu bisa terbukti bahwa orang yang olahraganya bagus sekolahnya juga tetap bisa bagus, dan begitu juga sebaliknya. Gitu ya bolo. Yang belum subscribe segera subscribe. Jangan lupa like juga, nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dan update info terbaru dari video-videoku di channel YouTubeku. Nah, pertanyaannya nih, kalian mau dibikin video apa nih? Komen di bawah ya. See you in the next video bolo. Bye bye.